Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nela Restiani dengan NIM 2013-51098 dari kelas Teknik Informatika Malam A. Pada kali ini, saya akan membahas tentang device manager dan disk management, serta cara melakukan partisi ruang memori dan menggabungkannya. Pembahasan yang pertama, yaitu tentang device manager. Saya akan membahas mengenai pengertian, fungsi device manager, dan isi dari device manager. Sebelumnya, saya akan memberitahu cara membuka device manager, yaitu dengan cara mengklik kanan pada menu Start Windows, lalu pilih device manager. Nah, ini adalah tampilan dari device manager. Adapun cara yang lain untuk membukanya, yaitu dengan cara search pada kotak pencarian, lalu ketik device manager. Lalu klik device manager. Nah, ini tampilannya sudah muncul. Jadi, apa sih device manager itu? Device Manager adalah fitur kontrol dalam sistem operasi Microsoft Windows. Software bawaan Windows ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengontrol perangkat keras yang terpasang ke komputer. Ketika sebuah perangkat keras tidak berfungsi, maka perangkat keras yang bermasalah tersebut akan disorot untuk ditangani oleh pengguna melalui Device Manager. Fungsi dari Device Manager yaitu fungsi utamanya adalah mengelola perangkat yang terhubung dengan komputer melalui driver yang terinstal pada sistem operasi Windows. Selain itu, juga bisa menunjukkan status suatu hardware, menunjukkan informasi detail suatu hardware, mengelola driver hardware, disable and enable hardware, mengidentifikasi konflik antar hardware, dan lain-lain. Dan Device Manager paling sering digunakan untuk pengelolaan driver suatu hardware, misalnya instalasi driver, uninstall driver, update driver, rollback driver, dan bermacam problem yang berkaitan dengan driver suatu hardware. Selanjutnya, ini adalah isi atau menu dari Device Manager, yaitu ada audio input dan output. Sebuah list device yang mencantumkan semua perangkat audio input dan output. Contohnya seperti mikrofon, speaker komputer, dan perangkat audio USB. Lalu ada batteries atau baterai, yaitu device yang berfungsi dalam menampilkan komponen hardware yang memasok daya ke perangkat komputer. Lalu ada Bluetooth, yaitu kontrol device yang memberikan teknologi nirkabel dengan menggunakan frekuensi radio untuk berbagi data dalam jarak tertentu. Lalu ada komputer, yaitu menampilkan kondisi driver perangkat elektronik yang dipakai saat ini. Selanjutnya ada disk drive dan ada display adapters, yaitu sebuah perangkat keras yang dipasang ke komputer untuk menghasilkan gambar visual. Lalu ada DVD atau CD-ROM drive, yaitu perangkat disk optik dalam sistem komputer yang memungkinkan kamu menggunakan CD, DVD, dan disk Blu-ray untuk mendengarkan musik atau menonton film serta kebutuhan lainnya. Lalu ada ADI-ATA atau ATAPI controllers. Adalah sistem paralel antarmuka sinkron antara sistem mikroprosesor host dan perangkat IDE standar. Perangkat ini bisa disebut sebagai host adaptor karena menyediakan cara untuk menghubungkan perangkat IDE dengan host. Lalu ada imaging device,
Device ini memungkinkan untuk memperbarui driver untuk perangkat dalam mengelola gambar yang ada dalam komputer. Selanjutnya ada keyboards, yaitu perangkat input yang memungkinkan seseorang dalam memasukkan huruf, angka, dan simbol lain ke dalam komputer. Ada mice and other pointing device, perangkat input untuk komputer seperti mouse, joystick, atau trackball, di mana pengguna dapat memanipulasi kursor pada layar komputer. Lalu ada monitor. Monitor adalah perangkat keluaran elektronik yang dikenal sebagai terminal dalam menampilkan video atau unit tampilan video. Hardware ini digunakan untuk menampilkan gambar, teks, video, dan informasi grafik yang dihasilkan oleh komputer. Lalu ada network adapters, yaitu komponen perangkat keras internal komputer yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan dengan komputer lain. Selanjutnya ada other device. Dan ada print queues, daftar perintah keluaran printer yang disimpan dalam area memori yang telah diantrikan. Perangkat ini mempertahankan status terbaru dari semua pekerjaan cetak yang aktif dan menunggu keputusan perintah dari user. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor atau juga dikenal sebagai CPU bertugas dalam memberikan instruksi dan daya pemrosesan yang dibutuhkan komputer. Lalu ada software device, yaitu sekumpulan instruksi, data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dalam menjalankan tugas tertentu. Ada sound, video, and game controllers, yaitu perangkat input yang digunakan untuk memainkan video game atau sistem yang dipakai untuk memberikan input dalam menjalankan video game melalui hardware seperti joystick dan sejenisnya. Ada storage controller, yaitu perangkat yang mengontrol larik penyimpanan yang terdiri dari 3 jenis komponen, CPU, memory cache, dan koneksi antarmuka dengan jaringan dan perangkat memori. Ini juga disebut storage, yaitu perangkat yang mengontrol larik penyimpanan yang terdiri dari 3 jenis komponen, CPU, memory cache, dan koneksi antarmuka dengan jaringan dan perangkat memori. Ini juga disebut storage processor atau pengontrol array. Selanjutnya ada sistem device, perangkat pada sistem board seperti pengontrol keyboard, jam, register DMA, pengontrol DMA, pengontrol memori, FDC, port IDE, port serial paralel, PCI bridge, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada Universal Serial Bus Controller, yaitu merupakan perangkat antarmuka yang memungkinkan komunikasi antar device dan pengontrol host seperti PC atau smartphone. Perangkat ini menghubungkan perangkat periferal seperti kamera digital, mouse, keyboard, printer, scanner, hard drive eksternal, dan flash drive. Untuk pembahasan berikutnya tentang disk management. Cara membuka disk management yaitu dengan cara klik kanan pada menu Start Windows, lalu pilih disk management. Ini adalah tampilan dari disk management. Adapun cara yang lainnya untuk membuka disk management yaitu dengan cara search pada kotak pencarian, lalu ketik
disk management. Lalu klik Create and Format Hard Disk Partitions. Dan tampilannya sudah muncul. Disk Management adalah utilitas sistem bawaan yang memungkinkan kamu melakukan tugas terkait penyimpanan lanjutan seperti membuat atau memformat partisi hard disk, mengubah ukuran partisi dengan memperluas atau mengecilkan volume, dan lain-lain. Fasilitas disk management ini memungkinkan user untuk melihat dan mengatur disk drive yang terpasang di komputer mereka dan partisi-partisi yang terasosiasi dengan drive-drive tersebut. Seperti yang bisa dilihat, setiap drive akan ditampilkan dan disertai dengan layout. Ini nama disk, layoutnya simple, lalu ada type, basic, file system, NTFS. NTFS itu New Technology File System, yaitu merupakan sebuah sistem berkas yang dibekalkan oleh Microsoft dalam keluarga sistem operasi Windows NT. Lalu statusnya healthy, capacity, free space, dan percent free. Jadi, fungsi disk management ini adalah membuat partisi, drive logis, dan volume. Yang kedua, menghapus partisi, drive logis, dan volume. Yang ketiga, format partisi dan volume. Yang keempat, mark partisi aktif. Yang kelima, menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive removable disk, dan drive CD-ROM. Yang keenam, memperoleh gambaran visual cepat sifat semua disk dan volume pada sistem. Yang ketujuh, buat mount drive pada sistem dengan menggunakan sistem file NTFS. Yang kedelapan, mengkonversi dasar disk ke disk dinamis. Yang kesembilan, mengkonversi dinamis untuk disk dasar, meskipun ini adalah operasi destruktif. Yang kesepuluh, pada disk dinamis, membuat sejumlah volume khusus termasuk membentang, bergaris, cermin, dan RAID 5 volume. Dan yang terakhir, manajemen disk membuat ekstensif menggunakan menu konteks. Sebuah keuntungan dari menggunakan manajemen disk, sebagai besar perubahan yang kamu dapat tidak memerlukan reboot sistem agar kamu dapat terus bekerja sambil prosedur lengkap. Selanjutnya, cara melakukan partisi. Di sini saya akan melakukan partisi dengan disk D, yaitu dengan cara klik kanan, lalu pilih string volume. Saya akan membaginya menjadi 5 GB, yaitu 5120. Klik string. Nah, ini sudah terbuat. Cara mengalokasikannya yaitu dengan cara klik kanan, lalu pilih New Simple Volume, klik Next, klik Next lagi, Assign Drive Letter or Path. Di sini bisa milih sesuka kalian. Kalau saya pilih E aja, lalu klik Next. Ini nama, kita buat data. Klik Next, dan selesai. Finish. Nah, ini sudah menjadi primary partition. Selanjutnya, cara untuk menggabungkannya yaitu dengan cara klik kanan, lalu pilih Delete Volume, klik Yes, dan selanjutnya klik kanan pada disk D,
pilih extend volume, klik next. Nah, ini sudah selesai, klik finish. Dan yang tadi kita buat sudah tergabung di this day. Cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.